Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya, maka katanya, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mencoba untuk mencermati, dan nanti Anda bisa membuka-buka kitab suci, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas, maupun Yohanes, mengenai peristiwa pembaptisan Tuhan. Kalau Yohanes, peristiwanya hanya dikisahkan seperti ini tadi. Tetapi kalau Markus, Matius, Lukas, itu ada peristiwa adegan mengenai Tuhan dibaptis. Tetapi untuk Yohanes hanya kesaksian yang ditampakkan bahwa Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Dan kesaksiannya yang kita dengar tadi itu. Dan dalam kesaksian itu ditampakkan bahwa Yohanes melihat Roh Tuhan ada di dalam diri Tuhan Yesus. Roh Allah ada dalam diri Tuhan Yesus. Roh Kudus ada dalam diri Tuhan Yesus. Dan nantinya Tuhan sendiri yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus itu. Jadi baptisan Yohanes dengan air, tapi Tuhan Yesus akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Ini kesaksian yang dimiliki oleh Yohanes. Dia mengisahkan itu kepada semua orang yang datang kepadanya, juga termasuk kepada para murid yang ada, untuk menandakan bahwa ini loh yang ditunggu, ini sudah datang. Nah, ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, maka bagi kita tidak ada keraguan lagi bahwa kesaksian dari banyak hal itu sungguh-sungguh membanjiri informasi tentang siapa Tuhan itu. Dan Tuhan, dia yang memang ditunggu oleh banyak orang, tidak hanya oleh orang Israel, tapi oleh banyak orang. Jadi orang yang menunggu dia untuk mengalami keselamatan adalah semua orang yang menunggunya. Nah, maka kita harus apa? Ya, harus menyambutnya. Kita harus menyambut dengan siap, sedia, waspada untuk mendengarkan apa yang dia katakan, apa yang dia sabdakan. Karena dengan apa yang dia sabdakan itu sebetulnya ajakan bagi diri kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Karena ini adalah memang tokoh yang ditunggu-tunggu oleh semua manusia. Dan manusia mengenali dia. Allah yang jauh, Allah yang misalnya yang transenden, itu bisa menjadi Allah yang dekat, yang imanen. Dan di sana kita bisa melihat bahwa kita didekatkan oleh Allah akan Tuhan kita, sehingga kita nantinya akan mampu untuk bisa mengungkap siapa Allah itu dengan menyebut Bapa. Dekat sekali. Nah, maka ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, kita diajak untuk itu. Dan kita yang beriman
sudah mengimaninya bahwa kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dan itu ditampakkan di dalam sakramen Krisma. Kita menerima Roh Kudus. Berarti tampak tidak hanya sekedar air baptis yang kita terima, tetapi juga Roh Kudus Allah. Dan di sana kita bisa melihat kita sudah menerimanya. Dan kalau sudah menerima, maka kita dituntun oleh Allah untuk bisa mampu mendengarkan firman dan melakukan firman itu sesuai dengan kehendak Allah pula. Dengan seperti itu, ini makna Natal yang sesungguhnya, yakni kita menerima kehadiran Sang Firman menjadi manusia, dan kita ada misalnya itu efek kelanjutannya, yakni kita mendengarkan dan melakukan firman itu. Selamat merenungkan.